Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Apa yang terjadi ketika Yahusua mati? Apakah dia pergi ke neraka setelah dia mati di kayu salib, dan jika dia melakukannya, apa yang dia lakukan di sana? Hai, saya Mario Nugraha dan itulah beberapa pertanyaan yang akan kita bahas hari ini. Nanti Doni Alexander akan membagikan kepada kita beberapa ayat Alkitab yang dapat diterapkan untuk menghadapi masalah yang kita semua hadapi sehari-hari. Tapi pertama-tama, apa yang terjadi saat kematian? Saya tahu kita telah membahas ini di beberapa episode sebelumnya, tetapi hari ini saya meminta Doni untuk membahasnya dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Saya pikir topik ini penting untuk dibahas dari semua sudut karena disinformasi dan kesalahan telah menyebar karena kurangnya pengetahuan mengenai apa yang terjadi saat kematian. Doni? Ya, terima kasih Mario. Saya senang Anda meminta untuk membicarakan topik ini kembali. Baru-baru ini saya melakukan percakapan yang menarik dengan beberapa teman lama. Nah, sayangnya, teman-teman ini tidak lagi percaya. Ya, terakhir saya agak lupa. Sekitar 5-10 tahun lalu mungkin, mereka telah melepaskan iman mereka. Beberapa orang dari mereka sekarang menjadi ateis. Sementara yang lain menjadi agnostik. Ateis bukan, percaya Tuhan juga tidak. Mereka bimbang di tengah-tengah. Iya, dan itu sangat menyedihkan, Doni. Iya, dan yang lebih buruk adalah banyak orang yang memperlakukan mereka dengan cara yang tidak sama seperti Kristus. Mereka inilah domba yang hilang. Domba yang terluka dalam perumpamaan Kristus. Hal terakhir yang mereka butuhkan adalah orang-orang yang tidak menyakiti mereka dengan pernyataan, ya, Anda tidak pernah benar-benar bertobat jika Anda sekarang telah berpaling dari kebenaran. Iya, pernyataan seperti itu tidak membantu sama sekali. Beberapa orang bahkan bertindak lebih jauh dengan menghindari orang-orang yang telah kehilangan iman mereka. Dengar para pendengar, menghindari domba yang hilang tidak akan mempermalukannya sehingga dia berbalik. Benar. Iya, sejujurnya saya merasa terhormat bahwa mereka cukup mempercayai saya dan istri saya dan membuka diri kepada kami dan berbagi tentang pergumulan mereka dari hati ke hati. Mengapa mereka percaya bahwa mereka telah kehilangan iman mereka? Dan itu bukan karena mereka sengaja ingin murtad. Apakah ada seseorang yang menyakiti mereka atau apa, Doni? Nah, masing-masing dari mereka memiliki sejumlah alasan yang berbeda. Tetapi hal utama yang menonjol, yang saya tangkap, adalah bahwa ternyata masing-masing dari mereka mengalami kepahitan terkait teror yang mereka rasakan sewaktu masih kecil. Di mana mereka diajari bahwa jika mereka tidak berlaku cukup baik untuk sampai ke surga, mereka akan dibakar di neraka untuk selama-lamanya. Oh iya, saya juga ingat pernah diajari seperti itu. Betulkah? Anda diajari seperti itu di dalam denominasi di mana Anda bertumbuh? Iya, saya ingat saya bahkan bermimpi buruk karena hal itu, Doni. Anda tahu, selama ini para ilmuwan bertanya-tanya dan memperdebatkan apakah dunia dalam mimpi manusia itu hitam, putih, atau berwarna. Iya, mereka seharusnya bertanya pada saya. Saya masih ingat api yang berwarna merah dan orange dalam mimpi buruk itu. Itu mengerikan, benar-benar mengerikan. Sekarang, saya tidak lagi meyakini doktrin siksaan kekal, tetapi saya tidak pernah lupa betapa menakutkannya ketika kita diajari seperti itu saat kita masih anak-anak. Bagaimana dengan Anda, Doni? Apakah Anda pernah mendapat ajaran seperti itu? Tidak. Kami diajari bahwa kematian itu seperti tidur. Beruntunglah Anda. Memberitahu seorang anak kecil yang lugu dan rentan bahwa jika mereka jahat, mereka akan dibakar di neraka selama-lamanya adalah, ya, itu bisa disebut pengintimidasian anak. Ya, ini jadi menarik. Karena itulah istilah yang juga digunakan teman-teman saya. Bersama dengan beberapa kata pilihan lain yang lebih kuat. Ada banyak pernyataan Alkitab yang jelas mengajarkan kebenaran tentang apa yang terjadi ketika kita mati, dan kita akan membahasnya di segmen berikutnya. Namun, untuk sekarang, saya ingin berbicara tentang ayat-ayat tertentu yang digunakan banyak orang percaya untuk mendukung keyakinan mereka bahwa masih ada kesadaran setelah kematian. Ayat itu ditemukan dalam pasal ketiga dari kitab 1 Petrus. Tolong buka ayatnya, Mario. Itu dari kitab 1 Petrus pasal 3 dan ayat 17 sampai, tolong bacakan sampai ayat 22. Mari kita baca semua ayat itu agar kita bisa memahaminya sesuai dengan konteksnya. Mari kita lihat
Oke, di sini dikatakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Yahwa, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya dia membawa kita kepada Yahwa. Dia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga dia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Yahwa, ketika Yahwa tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan dari air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Yahwa. Bacaan pinggir mengatakan untuk memohonkan hati nurani yang bersih kepada Yahwa. Lanjutkan. Oleh kebangkitan Yahusua Kristus yang duduk di sebelah kanan Yahwa setelah dia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Ini adalah bagian yang menarik yang jika dibaca sekilas saja akan menunjukkan bahwa ketika Yahusua mati, dia dibawa ke neraka. Dan di sana dia berkhotbah kepada jiwa-jiwa yang terhilang di sana. Faktanya, begitulah cara orang-orang Kristen yang meyakini doktrin neraka kekal menafsirkan bagian ini. Tapi apakah pengertiannya memang sudah sungguh-sungguh seperti itu? Saya kan jujur, saya tidak tahu apa arti dari bagian ini, Doni. Saya tahu bahwa kitab suci pada faktanya tidak mengajarkan neraka yang kekal. Ajaran itu sebenarnya datang belakangan, tapi apa arti dari ayat-ayat ini jika bukan neraka yang kekal? Anda benar. Gagasan bahwa kita masing-masing memiliki jiwa abadi yang tidak dapat mati muncul pada akhir abad kedua. Para bapak gereja mula-mula biasanya sangat terdidik sesuai dengan pemikiran dan ilmu pada zaman itu. Dan karena itu, mereka sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Plato. Ya, kita sudah membicarakan ini di episode-episode sebelumnya, Doni. Ya, benar. Kita sudah pernah membahasnya. Banyak filsafat dari para pemeluk agama berhala yang memasuki gereja melalui pendidikan klasik yang diterima oleh orang-orang yang kita sebut sebagai bapak-bapak gereja awal ini. Gagasan tentang hukuman kekal sejalan dengan gagasan tentang jiwa yang tidak bisa mati. Jadi, pada akhir abad kedua, 200 tahun setelah Kristus, konsep seperti ini telah menyerbu kekristenan. Konsep seperti itu tidak benar-benar muncul dalam kitab suci. Tetapi beberapa abad kemudian, konsep itu mulai nampak. Nah, perihal yang kebanyakan orang Kristen tidak tahu adalah bahwa apa yang Petrus maksudkan di sini adalah sebuah peristiwa yang digambarkan dalam kitab Henokh. Ini adalah sebuah kitab kuno yang tidak muncul dalam Alkitab modern kita. Tapi jika Anda sudah pernah membacanya, Anda akan mengenali ketika berbagai penulis kitab-kitab perjanjian baru membuat referensi pada kitab ini. Dan ayat yang Anda baca tadi adalah salah satu tempat di mana hal ini dilakukan. Oke, bukankah kitab Henokh digolongkan sebagai kitab apokrif atau pseudepigrafa? Yang berarti bahwa kitab ini diragukan karena penulisnya tidak bisa dipastikan. Saya telah mendengar banyak orang Kristen mengabaikannya karena alasan itu, Doni. Nah, lebih tepatnya, di kitab itu Henokh menggambarkan dosa yang begitu keji, sehingga orang Kristen tidak mau mengakui bahwa dosa itu bisa saja terjadi. Jadi mereka mengabaikan seluruh kitab itu dan menganggapnya sebagai kitab yang tidak diilhamkan. Dan mungkin saja isinya hanya diturunkan melalui tradisi lisan, dan baru ditulis ke dalam bentuk kitab jauh kemudian. Oke, dosa apa yang dimaksud di kitab itu, Doni? Mari kita baca. Buka kitab Kejadian pasal 6, dan tolong bacalah ayat 1-8, Mario. Oke. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Elohim melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Yahwa, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Yahwa bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Yahwa bahwa dia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Yahwa, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Yahwa. Beberapa denominasi menafsirkan bahwa ayat-ayat ini menggambarkan orang-orang beriman yang saleh,
yang tergoda dan disesatkan oleh para perempuan bumi. Oh tidak, dari zaman dulu praktek misogini terjadi, di mana perempuan direndahkan, dan itu bahkan mendikte penafsiran Alkitab Anda. Iya, begitulah. Lagi pula, pikir mereka, kalau kita menyalahkan perempuan karena memikat kita, maka kita tidak perlu dimintai pertanggungjawaban. Ya kan? Enak sekali. Iya, dan itu untuk para pria. Iya, untuk para pria. Tapi tidak semua denominasi meyakini hal itu. Beberapa denominasi mengajarkan bahwa anak-anak Elohim atau anak-anak Allah, seperti yang muncul dalam kebanyakan terjemahan modern, mengacu pada malaikat jatuh yang melihat para perempuan manusia bernafsu dan kemudian berhubungan seks dengan mereka. Dan lahirlah para raksasa. Nah, kitab Henokh mendukung penafsiran ini. Ya, itu adalah tindakan yang mengejutkan. Anda dapat melihat mengapa beberapa orang mungkin ragu untuk menafsirkan kitab Kejadian pasal 6 dengan cara seperti itu, Doni. Tentu. Tapi yang menarik adalah, setelah Anda membaca kitab Henokh, Anda akan mulai melihat banyak tempat di kitab-kitab Perjanjian Baru, di mana para rasul menjalin ajaran yang baru pertama kali muncul dalam kitab Henokh, yang pada faktanya sudah ditulis jauh sebelumnya. Kitab Yudas hanya satu pasal, tetapi sangat mengacu pada kitab Henokh. Jadi, jika para penulis Alkitab menerima kitab Henokh sebagai kitab yang diilhamkan, dan penyertaan informasi mereka yang hanya ditemukan di sana cenderung mendukung hal ini, maka saya ragu untuk mengabaikan kitab ini dengan ikut-ikutan menganggapnya sebagai kitab yang tidak diilhamkan. Oke, baiklah, Anda benar. Bahkan, kitab Yudas sebenarnya mengutip langsung dari kitab Henokh. Wow, saya rasa saya perlu membaca kitab Henokh, Doni. Anda benar-benar dapat menemukannya secara online dan sudah tersedia gratis dalam banyak bahasa. Oke, ayo cari saja di internet. Anda akan menemukannya dengan mudah. Nah, itu dia. Geser ke bawah ke pasal 6. Tolong bacakan dari ayat 1. Baiklah, dan terjadilah ketika anak-anak manusia telah berlipat ganda, sehingga pada masa itu lahirlah bagi mereka putri-putri yang cantik dan rupawan. Dan para malaikat, anak-anak surga, melihat dan menginginkan mereka dan berkata satu sama lain, marilah kita memilih istri dari antara anak-anak manusia dan memberi kita anak. Dan Semiasa, pemimpin mereka, berkata kepada mereka, aku khawatir kalian tidak akan setuju untuk melakukan perbuatan ini, dan aku sendiri yang harus membayar hukuman untuk sebuah dosa besar. Dan mereka semua menjawabnya dengan berkata, marilah kita semua bersumpah dan mengikat diri kita dengan sebuah kutukan bersama untuk tidak menghentikan rencana ini, tapi untuk melakukannya. Lalu mereka semua bersumpah dan mengikat diri mereka dengan kutukan bersama atas sumpah itu. Dan jumlah mereka semuanya 200 orang, yang turun pada masa Yared di puncak Gunung Hermon, dan mereka menyebutnya Gunung Hermon karena mereka telah bersumpah dan mengikat diri mereka dengan kutukan bersama atas sumpah itu. Dan semua yang lain, secara bersama-sama mereka mengambil istri dan masing-masing memilih satu, dan mulai memasuki mereka dan mencemari diri mereka dengannya. Nah, dampak dari semua hal ini adalah terjadinya sejumlah besar kekerasan. Banyak nyawa tak berdosa yang hilang, sehingga Yahwa menghentikannya. Seperti yang kita baca di kitab Kejadian pasal 6. Gulir ke bawah ke kitab Henokh pasal 9 dan bacakan Mario. Semuanya? Ya, tapi pasal ini singkat. Baiklah, di sini dikatakan, dan kemudian Mikael, Uriel, Rafael, dan Gabriel melihat ke bawah dari surga dan melihat banyak darah ditumpahkan di bumi, dan banyak pelanggaran hukum terjadi di bumi. Dan mereka berkata satu sama lain, bumi yang kehilangan penghuninya meratapkan suara tangisan mereka sampai ke gerbang surga. Dan sekarang kepada kalian, para orang kudus dari surga, jiwa manusia membuat tuntutan mereka dengan berkata, bawalah permintaan kami ke hadapan yang maha tinggi. Dan mereka berkata kepada Tuhan segala zaman, Tuhan segala Tuhan, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, dan Tuhan segala zaman. Tahta kebesaranmu berdiri kokoh di atas semua generasi di segala zaman, dan namamu kudus dan mulia dan diberkati di sepanjang segala zaman. Engkau telah menjadikan segala sesuatu, dan engkau berkuasa atas segala sesuatu, dan segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan matamu, dan engkau melihat segala sesuatu, dan tidak ada yang dapat menyembunyikan dirinya darimu. Engkau melihat apa yang telah dilakukan Azazel, yang telah mengajarkan semua kejahatan di bumi, dan mengungkapkan rahasia-rahasia abadi yang terlindung di surga, yang berusaha dipelajari oleh manusia. Dan Semiasa, kepada siapa engkau telah memberikan wewenang untuk memimpin rekan-rekannya. Dan mereka telah pergi kepada putri-putri manusia di bumi, dan telah tidur dengan wanita-wanita itu, dan telah mencemari diri mereka sendiri, dan mengajarkan kepada mereka segala jenis dosa. Dan wanita-wanita itu telah melahirkan raksasa-raksasa, dan seluruh bumi karenanya telah dipenuhi dengan darah dan kejahatan. Dan sekarang, lihatlah jiwa-jiwa mereka yang telah meninggal menangis dan menuntut hingga ke gerbang surga, dan ratapan mereka telah naik,
dan tidak dapat berhenti karena perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan di bumi. Dan engkau mengetahui segala sesuatu sebelum itu terjadi, dan engkau melihat hal-hal ini dan membiarkan mereka menderita, dan engkau tidak memberitahu kami apa yang harus kami lakukan terhadap hal-hal ini. Dosa inilah dan kejahatan yang menyebar luas yang diakibatkannya, yang oleh baik kitab Henok dan kitab Kejadian berikan sebagai alasan mengapa air bah itu harus didatangkan. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 11 mengatakan, dan bumi itu telah rusak di hadapan Elohim dan penuh dengan kekerasan. Kitab Henok pasal 10 ayat 8 mengatakan, dan seluruh bumi telah tercemar. Oke, jadi bagaimana semua ini terkait dengan kitab 1 Petrus dan roh-roh di dalam penjara yang kepadanya Yahusua berkhotbah? Karena hukuman yang diterima oleh para malaikat yang jatuh ini. Oke, tahan penjelasan Anda dulu, Doni. Kita akan istirahat sejenak dan saat kita kembali, mari kita menyelaminya. Tetaplah di sini para pendengar, kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Kata Kristen berasal dari kata Kristus. Orang percaya disebut orang Kristen, karena kita disebut sebagai pengikut Kristus. Dan memang seharusnya seperti itu. Tetapi kebenaran yang mengejutkan adalah bahwa isi dari kebanyakan khotbah pada hari ini sangat berbeda dari apa yang Sang Juru Selamat khotbahkan ketika dia berada di bumi. Yahusua memiliki fokus khusus dalam perumpamaan-perumpamaan dan ajaran-ajarannya. Tema ini dikembangkan di sepanjang pelayanannya di bumi. Tetapi apakah Anda tahu apa fokusnya itu? Sebenarnya, kebanyakan orang Kristen modern telah mengalihkan fokus mereka dari pesan sederhana yang mendatangkan kehidupan yang dibawa oleh Kristus dan mengalihkan pada topik-topik yang lain. Para pendeta berkhotbah terkait kebutuhan yang dirasakan oleh para jemaat mereka. Banyak dari mereka berkhotbah menentang kesalahan dan hal-hal yang mereka pandang sebagai bentuk kompromi yang merayap masuk. Mereka menentang standar-standar dan tradisi-tradisi buatan manusia. Yang lain mempelajari psikologi pop dan metode baru untuk mempertahankan generasi muda. Namun dalam semua hal ini, pesan Injil yang benar itu sendiri telah diabaikan, dilupakan, dan dikesampingkan. Sebagai jemaat dari generasi akhir zaman, penting untuk menjaga fokus kita pada kerajaan Yahwa. Dan salah satu cara kita melakukannya adalah dengan menempatkan ajaran Sang Juru Selamat di tempat yang tepat. Pesan Yahusua lebih penting sekarang daripada sebelumnya untuk mempelajari apa pesannya itu. Dan agar Anda dapat memperoleh manfaat dari pesan yang sangat penting dan tak lekang oleh waktu ini, carilah program radio kami yang sudah dirilis sebelumnya, yang berjudul Jagalah Hal Utama Tetap Sebagai Hal Utama. Sekali lagi, judulnya adalah Jagalah Hal Utama Tetap Sebagai Hal Utama. Anda juga dapat menemukannya di situs web kami atau di channel YouTube kami. Oke Doni, semua pembahasan ini sangat menarik. Tetapi sekali lagi, bagaimana peristiwa-peristiwa ini terkait dengan kitab 1 Petrus? Anda mengatakan itu ada hubungannya dengan hukuman yang mereka terima karena telah hidup bersama dengan para perempuan bumi. Ya, tolong buka kembali kitab Henok pasal 10. Beberapa ayat pertama menyampaikan informasi bahwa Yahwa mengirimkan peringatan kepada Nuh bahwa dia berniat mengirim air bah. Baca kisahnya dari ayat 4. Dan lagi, Yahwa berfirman kepada Rafael, ikat tangan dan kaki Azazel, lemparkan dia ke dalam kegelapan. Belahlah gurun pasir yang ada di Dudael dan campakkan dia di sana. Dan timbunilah dia dengan batu-batu kasar dan tajam, dan selubungi dirinya dengan kegelapan, supaya dia tetap ada di sana selamanya, dan selubungi wajahnya sehingga dia tidak dapat melihat cahaya. Dan pada hari besar penghakiman itu, dia akan dilemparkan ke dalam api. Dan pulihkan bumi yang telah dikotori oleh para malaikat dan umumkan pemulihan bumi, agar mereka dapat menyembuhkan wabah dan agar semua anak manusia tidak binasa akibat dari semua hal rahasia yang telah diungkapkan dan diajarkan oleh para penjaga kepada anak-anak mereka. Dan seluruh bumi telah tercemar karena perbuatan-perbuatan yang telah diajarkan oleh Azazel. Dialah yang menanggung semua dosa itu. Peristiwa-peristiwa yang sudah sangat kuno ini dikisahkan dalam berbagai mitologi di seluruh dunia. Ada satu sejarawan kuno. Mungkin dia adalah Berosus, tapi bisa saja orang lain.
yang menggambarkan apa yang terjadi pada saat itu ketika para malaikat yang jatuh hidup bersama para perempuan bumi dan menghamilkan para raksasa. Apa yang terjadi? Nah, menurut dia, proses kelahiran para raksasa itu membunuh para perempuan bumi. Semua dari mereka. Bayi-bayi itu terlalu besar. Oh, Nah, menurut mitologi Yunani, dan kita sudah membahas di dalam program sebelumnya, bahwa ternyata para bapak gereja mula-mula sangat dipengaruhi oleh filosofi dari Yunani. Oke, menurut mitologi Yunani, Tartarus adalah sebuah jurang yang dalam. Menurut Plato, Tartarus adalah tempat perginya jiwa-jiwa setelah kematian untuk diadili. Mereka yang jahat kemudian akan menerima hukuman ilahi. Kita bisa melihat bahwa gagasan tersebut bisa saja dikembangkan dari gambaran yang sudah didapatkan dari peristiwa-peristiwa yang telah dialami oleh para malaikat yang telah jatuh, Doni. Ya, benar. Ada kutipan dari buku berjudul The Theogony of Hesiod. Saya ingin Anda membacanya, Mario. Saya sudah mencetaknya. Nah, ini dia. Silakan dibacakan. Dan saat Anda membacanya, perhatikan kesamaannya dengan kitab Henok. Silakan, Mario. Oke. Sepertinya ada beberapa nama yang agak aneh di sini. Bacalah sebaik yang Anda bisa. Dan di antara yang paling utama, Kotus dan Briareos dan Gies, yang haus akan perang menimbulkan pertempuran sengit. 300 batu, satu demi satu, mereka lemparkan dari tangan mereka yang kuat, dan mereka menyelimuti para titan itu dengan lemparan-lemparan batu itu, dan mengubur mereka di dalam tanah lapang. Dan ketika mereka telah menaklukkan para titan itu dengan kekuatan mereka, dan dengan semua semangat besar mereka, mereka mengikat para titan itu dengan rantai tajam, sambil membawa mereka di dalam tanah di bawah bumi ke Tartarus. Karena sebuah landasan tembaga jatuh dari langit selama 9 hari dan 9 malam, dan akan mencapai bumi pada tanggal 10. Tartarus yang bundar itu dibentengi dengan pagar perunggu, dan malam bergerak melalui 3 jalur di sekelilingnya seperti kalung di leher. Sementara di atasnya tumbuh akar-akar bumi dan laut yang kosong. Di sana, atas nasihat Zeus yang menggerakkan awan, para dewa-dewa Titan bersembunyi di bawah kabut yang gelap, di tempat yang lembab di ujung bumi yang besar itu. Dan mereka mungkin tidak bisa keluar karena Poseidon memasang pintu perunggu di atasnya, dan tembok mengelilinginya di setiap sisi. Di sana, Gies dan Kotus dan Obriareus yang berjiwa besar tinggal. Mereka adalah sipir Zeus yang setia, yang melindungi Tartarus. Terima kasih, Mario. Buku ini ditulis sekitar tahun 800 sebelum Masehi, dan itu sekitar 200 tahun sebelum Nebukadnezar membawa Daniel dan ketiga sahabatnya ke Babel. Oh, jadi itu sudah lama sekali, Doni. Kita tahu dari kitab-kitab Perjanjian Lama bahwa Yahwa mengirim para nabi ke bangsa-bangsa lain juga, bukan hanya kepada orang Israel. Seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, setiap agama, setiap budaya memiliki beberapa kebenaran, yang jika diikuti akan membawa para pencari kebenaran tersebut ke dalam kebenaran yang lebih besar, dan pada akhirnya akan menuntunnya untuk menyembah Tuhan yang benar. Bagian kisah dari mitologi Yunani ini menarik karena mendukung gagasan roh-roh yang dihukum di dalam penjara, yang diambil dari kitab Henok dan disebutkan oleh Petrus. Di segmen terakhir kita tadi, Anda sudah membaca dari kitab 1 Petrus. Sekarang tolong Anda beralih ke pasal kedua dari kitab 2 Petrus. Di sini, Petrus memperingatkan bahaya guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu yang datang dan menyesatkan orang-orang percaya. Mulailah dari ayat 4 dan baca sampai habis. Ya, ini adalah kalimat yang panjang, Mario. Bacalah sampai ayat 9, dan sementara Anda membacanya, ingatlah apa yang kita sudah baca dari kitab Henok. Sebab jikalau Yahwa tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman, dan jikalau Yahwa tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika dia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik, dan jikalau Yahwa membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi dia menyelamatkan Lot, orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Yahwa tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Sekarang yang menarik adalah bahwa kata yang diterjemahkan di sini sebagai neraka sebenarnya adalah Tartarus dalam bahasa Yunani. Menurut mitologi Yunani, di sanalah para dewa dihukum. Jadi, para malaikat yang berdosa, para malaikat yang jatuh yang terikat dalam rantai kegelapan sambil menunggu penghakiman,
tidak lain adalah mereka yang sudah berdosa dengan cara bersetubuh dengan para perempuan bumi, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam kitab Kejadian pasal 6 dan kitab Henok. Ini adalah roh-roh di dalam penjara yang sama yang Petrus tulis dalam kitab 1 Petrus pasal 3. Karena kebanyakan orang percaya tidak mengetahui kitab Henok, kita tidak mengenali kapan kitab-kitab Perjanjian Baru membuat referensi pada kitab Henok. Roh-roh di dalam penjara ini bukanlah jiwa-jiwa tanpa tubuh yang mati sebelum kematian Yahusua dan yang menderita di neraka karena dosa-dosa mereka. Mereka adalah para malaikat jatuh yang telah melakukan dosa yang sangat berat. Sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan Yudas. Yudas benar-benar mengacu pada kitab Henok. Kitab Yudas adalah kitab yang sangat singkat. Secara keseluruhan hanya terdiri dari 25 ayat. Benar. Di sini Yudas seperti kebanyakan dari para pemimpin rasuli awal memberi peringatan menentang ajaran sesat yang merayap masuk. Bacalah ayat 5-7 untuk memahami konteksnya, Mario. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Yahwa menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa dia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam gua kekelaman, sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Yudas sedang membandingkan dosa Sodom dan Gomora dengan dosa para malaikat yang ditahan dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman. Api kekal. Tidak bisakah kita mengartikan kata ini sebagai neraka yang tidak pernah padam, Doni? Tidak jika kita menggabungkannya dengan semua hal lain yang diajarkan kitab suci. Kita akan membahasnya sebentar lagi. Untuk meringkas apa yang telah kita sampaikan, roh-roh di dalam penjara yang Petrus bicarakan adalah para malaikat yang jatuh ini. Dengan latar belakang ini, saya ingin Anda membaca kembali kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai ayat 20. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, dia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya dia membawa kita kepada Yahwa. Dia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga dia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat pada Yahwa, ketika Yahwa tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan dari air bah itu. Jika ayat-ayat ini dibaca sepintas lalu, maka mungkin akan terdengar seolah-olah Yahusua dibawa ke neraka pada saat kematian dan berkhotbah di sana kepada mereka yang telah meninggal sebelumnya. Tapi kita tahu, bukan itu yang dibicarakan Petrus. Lebih jauh lagi, perhatikan bahwa dalam ayat 18 Yahusua dibangkitkan menurut roh. Benar. Dibangkitkan berarti dijadikan hidup. Yahusua tidak mungkin berkhotbah di neraka saat dia mati. Karena itu, ayat ini menyatakan dengan jelas di sana bahwa dia melakukan ini setelah dia dihidupkan, setelah dia dibangkitkan. Oke, baik. Namun, bagaimana dengan penggunaan kata roh-roh? Apakah roh-roh itu? Roh adalah salah satu kata yang benar-benar tidak diterjemahkan dengan baik ke dalam bahasa modern seperti bahasa Indonesia. Kata ini berasal dari kata Yunani pneuma, akar yang sama dari mana kita mendapatkan kata pneumonia, artinya nafas atau angin. Kita selama ini telah memproyeksikan pada kata ini arti tambahan yaitu sesuatu yang tanpa tubuh. Tetapi dalam bahasa Yunani yang asli, kata ini hanya berarti nafas. Oh, benar-benar. Saya ingat sekarang. Saya pernah benar-benar meluangkan waktu untuk melihat setiap penggunaan kata roh, baik dalam kitab-kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Pada saat itu, saya menjadi yakin bahwa Trinitas itu tidak ada, karena saya mendapati bahwa ternyata yang disebut Allah Roh Kudus tidak ada. Karena jika Anda mencari kata roh dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, maka yang Anda akan dapati hanyalah kata roh yang berarti nafas. Iya, tepat. Jadi roh ini bukanlah manusia tanpa tubuh. Mereka hanyalah salah satu dari kategori malaikat. Bagaimana Anda bisa mengatakan malaikat itu roh? Nah, baca kitab Ibrani pasal 1 ayat 13 dan 14. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah dia berkata, "Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Oke. Kitab suci menyebut malaikat sebagai roh. Beberapa dari roh-roh ini jatuh dan melakukan dosa yang mengerikan. Mereka telah ditahan di penjara sambil menunggu hari penghakiman yang besar. Setelah kebangkitannya, dan kita tidak tahu kapan, kitab suci tidak menyebut waktunya. Yahusua pergi kepada roh-roh jahat ini dan mengumumkan kemenangannya kepada mereka. Itu saja. Bagian ini tidak membuktikan neraka yang tidak pernah padam dan juga tidak mendukung ajaran sesat bahwa kita semua memiliki jiwa yang tidak bisa mati. Mario dan para pendengar, ketika kita mempelajari hal-hal ini sepenuhnya dalam konteksnya,
kebenaran menjadi jelas. Ya, dan adalah menarik bagi saya untuk menyadari bahwa ternyata mitologi kuno dapat memiliki beberapa kebenaran yang terjalin di dalamnya, Doni. Nah, Anda memang perlu berhati-hati di sana. Jelas, tidak semuanya benar. Kita tidak ingin keluar jalur dan menganggap bahwa di bawah sana kondisinya lebih terang dari yang seharusnya. Namun, terkadang mitologi memiliki akar yang bersumber dari kisah sejarah yang nyata. Ketika dapat dibuktikan selaras dengan kitab suci, maka wawasan tambahan dari mitologi dapat menjadi sesuatu yang menarik. Ya, dan menurut saya ini adalah sebuah fakta yang indah bahwa Yahwa memastikan selalu ada beberapa kebenaran yang tersedia untuk setiap generasi, di setiap agama, sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk mengikuti jejaknya, hingga akhirnya mengenal dia. Amin. Baiklah, saya ingin berputar sejenak ke belakang, Doni. Anda tadi mengatakan bahwa ayat-ayat dari kitab 1 Petrus tadi tidak membuktikan neraka yang kekal. Ya. Saya tahu kita telah membahasnya di program-program sebelumnya, tetapi demi para pendengar pertama kita, dapatkah Anda membagikan dengan sangat cepat bagaimana Anda dapat mengetahui bahwa kitab suci tidak mengajarkan neraka yang menyala selama-lamanya, Doni? Oke, tapi ini akan benar-benar penjelasan yang singkat, karena kita akan mengetahuinya jika kita melihat ayat-ayat lain yang terkait dengan perihal ini. Anda tahu, beratnya sebuah hukuman ditentukan bukan oleh seberapa banyak rasa sakit yang ditimbulkan, tetapi dengan seberapa lama hukuman itu berlangsung. Benar. Itu sebabnya hukuman mati dianggap sebagai bentuk hukuman terberat yang pernah ada. Kitab Wahyu pasal 14 ayat 11 adalah ayat lain yang digunakan untuk mengajarkan neraka yang tidak pernah padam. Tetapi ketika Anda sudah memahami perihal yang sebenarnya disampaikan, maka Anda akan melihat bahwa bagian itu mengajarkan yang sebaliknya. Tunggu sebentar. Saya baca dulu. Oke, ini dia. Di sini dikatakan, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Api yang benar-benar menyala dengan panasnya, hampir tidak mengeluarkan asap sama sekali. Yang dimaksud di ayat ini adalah sebuah api yang akan padam karena dia menghasilkan kepulan asap. Inilah sebabnya ketika menggambarkan pekerjaan Sang Mesias yang menghibur dan menguatkan hati, Matius berkata, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan pelita berasap yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai dia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Pelita berasap yang nyalanya sudah pudar adalah sebuah pelita yang sudah hampir padam. Jadi, jika asap api naik ke atas sampai selama-lamanya, dan ayat ini berbicara secara metafora di sini, itu berarti apinya sudah padam, bukan karena masih menyala. Oke, saya ingin menambahkan bagi mereka yang mungkin belum tahu bahwa ada bukti lain dalam kitab suci yang menyebutkan bahwa tidak ada orang yang masih memiliki kesadaran setelah kematian. Dengarkan ini. Ini dari kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 dan 6. Di sini dikatakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Oke, jadi di sini, di ayat ini, dikatakan bahwa orang mati tidak memiliki kesadaran. Iya, benar. Dan karena Anda masih di kitab itu, tolong buka kitab Pengkhotbah pasal 12. Oke. Ini adalah pasal terakhir dalam kitab Pengkhotbah, dan di sini Salomo mendesak para pembacanya untuk mengutamakan ibadah dan pelayanan kepada Yahwa. Ayat 1 mengatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kemudian dia melanjutkan dengan bahasa puitis yang sangat berwarna untuk menggambarkan usia tua dan kematian. Dan bagaimana dia menggambarkan kematian? Apa yang terjadi ketika seseorang sudah meninggal? Ayat 7. Maka debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Yahwa yang mengaruniakannya. Nah, roh itu sekali lagi adalah nafas kita. Itu adalah kata yang sama yang digunakan dalam kitab Kejadian pasal 2, di mana dikatakan, ketika itulah Elohim Yahwa membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk atau jiwa yang hidup. Benar. Kita tidak pernah dan bukanlah jiwa tanpa tubuh. Adalah kombinasi dari nafas Yahwa, rohnya, dengan tubuh fana kita inilah yang membuat kita hidup. Ketika kita mati, nafas kehidupan kita kembali kepadanya. Benar, dan saya senang dengan cara Anda telah menunjukkan beberapa waktu yang lalu bahwa kitab Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, tetapi karunia Yahwa ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yahusua Tuhan kita. Jadi upah dosa adalah maut. Upah dosa bukan hidup yang kekal dan juga bukan hidup yang kekal dalam siksaan. Ada satu ayat lagi
Ya, ada banyak. Tapi satu lagi yang ingin saya bagikan yang benar-benar dapat menghapus gagasan bahwa manusia memiliki jiwa yang tidak bisa mati. Ini dari kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 15 dan 16. Tolong buka dan bacakan untuk kita, Mario. Di sini Paulus membagikan gambaran tentang Yahwa sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Oke, di sini dikatakan penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Hanya Yahwa yang tidak takluk kepada maut, yang kekal secara alami. Makhluk-makhluk suci yang tidak pernah berdosa telah dikaruniai kekekalan itu. Sama seperti orang-orang yang telah ditebus yang akan menerima kekekalan itu sebagai sebuah karunia. Tapi itu bukan sesuatu yang dimiliki siapapun sebagai bawaan alami. Hanya Yahwa saja. Tidak ada cara untuk membuktikan jiwa yang tidak bisa mati atau neraka yang terus menyala-nyala dari kitab suci karena hanya Yahwa yang memiliki keabadian. Dan karena kita juga tahu dia adalah kasih dan dia senang akan keadilan, maka dia tidak akan pernah menghukum siapapun untuk menderita selama-lamanya berdasarkan dosa-dosa yang dilakukan dalam satu kehidupan. Dia tidak akan bertindak seperti itu. Itu bukan dirinya. Ya, dan saya sangat senang dengan fakta itu. Anda juga kan? Ya. Tetaplah di sini para pendengar. Berikutnya dalam segmen Kotak Surat Harian kita akan membahas sebuah pertanyaan yang menurut saya dapat dikaitkan dengan kebanyakan orang dari kita. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Pertanyaan hari ini datang dari negara yang memiliki salah satu situs arsitektur Romawi terbesar dan terpelihara dengan baik dibandingkan dengan tempat manapun di seluruh dunia, Doni. Yordania? Wow, bagaimana Anda bisa menebak jawabannya? Anda tahu, jika Anda yang menanyakan pertanyaan itu kepada saya akan menjawab Italia. Tidak, itu sudah jelas. Kota Jeras di negara Yordania memiliki beberapa arsitektur Romawi kuno yang paling terpelihara. Lebih baik dari tempat lain manapun di seluruh dunia. Benar, dan negara ini adalah salah satu dari hanya 2 negara Arab yang telah berdamai dengan Israel. Yang satunya lagi adalah Mesir. Saya mengerti alasannya. Orang-orang Yordania adalah orang-orang yang sangat ramah. Karena mereka dikenal sangat terbuka untuk menerima para pengungsi. Angka terakhir yang saya baca mengatakan mereka memiliki hampir 3,5 juta pengungsi. Dan ini adalah angka yang cukup menakjubkan ketika Anda menyadari bahwa populasi mereka sendiri hanya 9,5 juta jiwa. Wow, itu hampir 1/3 dari populasi mereka. Agak membuat kita semua malu, iya kan? Nah, Julian dari Sahab, Yordania, menulis, saudara-saudara yang terkasih, saya sangat diberkati oleh program-program radio Anda yang saya temukan di YouTube. Saya selalu mendengarkan dengan penuh minat berbagai topik yang Anda liput dan menghargai bahwa Anda selalu mengacu pada kitab suci saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan kepada Anda. Pertanyaan saya agak berbeda. Saya telah belajar banyak dengan mendengarkan segmen Kotak Surat Harian ini, tetapi sepertinya masalah saya selalu sedikit berbeda. Saya sangat menghargai bagaimana Anda selalu membagikan prinsip-prinsip Alkitab dalam jawaban-jawaban Anda. Apakah Anda mengetahui ayat-ayat Alkitab yang dapat digunakan secara lebih luas untuk diterapkan pada masalah-masalah biasa yang dapat Anda hadapi dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Saya akan melakukan yang terbaik. Yahwa, tentu saja, telah memberikan janji-janji untuk setiap situasi, tetapi agak sulit untuk mengetahui masalah macam apa yang Julian bicarakan. Sulit untuk memberikan jawaban spesifik untuk pertanyaan yang tidak spesifik. Baiklah, ini salah satunya, kekhawatiran. Sepertinya hidup memberi kita banyak kesempatan untuk khawatir, Doni. Alasan kita khawatir mungkin berubah, tapi kita semua selalu punya alasan untuk khawatir. Baiklah, Corrie ten Boom dalam bukunya Clippings from My Notebook menulis, kekhawatiran tidak menghilangkan kesedihan hari esok, tetapi menghilangkan kekuatan hari ini. Itu kata-kata yang bijak. Dia juga pernah berkata, kekhawatiran membawa beban hari esok pada kekuatan hari ini, sehingga kita memikul masalah dari 2 hari sekaligus. Kekhawatiran membuat masalah datang lebih cepat 1 hari. Ya, kata-kata ini selalu saya ingat. Tapi masalahnya, khawatir adalah emosi yang sangat manusiawi. Apa yang dapat Anda lakukan ketika Anda khawatir, Doni? Terlalu sering. Kekhawatiran menyeret kita ke tempat di mana kita tidak melakukan apa-apa. Dan kondisi seperti itu membuat kita semakin khawatir. Kunci untuk mengatasi kekhawatiran adalah menjadi proaktif. Lakukan sesuatu.
Kitab Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 memberitahu kita apa yang harus kita lakukan itu. Tolong bacakan Mario. Oke, saya buka dulu. Oke, di sini dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Yahwa dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Yahwa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yahusua. Ini adalah ayat yang terkenal dan berisi tips yang sangat praktis tentang apa yang harus dilakukan ketika sedang khawatir. Pertama, berdoa. Kedua, bersyukur. Jadi penting untuk selalu mencari sesuatu untuk disyukuri. Iya, selalu terasa lebih baik saat kita fokus pada hal-hal yang positif. Iya, tapi itu bukan satu-satunya alasan. Dalam setiap situasi Anda perlu mencari apa yang Anda syukuri, karena ketika Anda melakukannya, Anda akan melihat peluang yang tidak akan Anda lihat jika Anda hanya berfokus pada hal-hal negatif. Pandangan yang positif dan penuh iman bermanfaat secara praktis, karena kondisi itu akan memampukan Anda melihat kemungkinan-kemungkinan solusi untuk situasi Anda. Iya, itu benar, Doni. Baiklah kalau begitu, bagaimana ketika Anda hanya merasa kewalahan? Karena kehidupan, karena sekolah, karena pekerjaan, ya karena apapun. Adakah janji ketika Anda sedang merasa kewalahan, Doni? Iya, tentu saja ada. Faktanya, janji untuk kondisi ini juga ada di pasal yang tadi. Turun ke bawah dan bacalah ayat 13 dari kitab Filipi pasal 4. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jangan pernah mengatakan saya tidak bisa. Itu pernyataan yang bisa membuat Anda kalah. Saya tidak bisa mengatasinya. Saya tidak mengerti. Saya tidak bisa. Terserah apapun pergumulan Anda. Tapi ketahuilah Anda dapat melakukan semua hal di dalam Kristus. Mengapa? Karena Dia memberi kita kekuatan. Bagus. Saya jadi teringat dengan sebuah janji di kitab Roma pasal 8. Tunggu, saya buka dulu. Kita senang ketika kita merasa memegang kendali. Perasaan itu memberi kita keyakinan diri untuk berpikir bahwa semuanya ada di bawah kendali. Tapi kadang-kadang perasaan seperti itu juga bisa menjadi keyakinan yang salah. Atau mungkin awalnya memang hal-hal tersebut di bawah kendali. Tapi kemudian sesuatu yang tidak terduga muncul dan kita pun tidak lagi memegang kendali. Iya, begitu juga. Dan ketika itu terjadi, itulah saatnya untuk mengingat kitab Roma pasal 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Yahwa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ya, saya suka janji itu. Sangat meyakinkan. Anda dapat mengklaimnya tidak peduli apapun yang tampaknya akan menjadi masalah dalam hidup Anda. Salah satu komponen kunci untuk menjadi sukses dalam hidup terlepas dari masalah apapun yang mungkin muncul adalah dengan tidak pernah menyerah. Apa yang Paulus katakan dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 9 tentang pantang menyerah, Mario? Dia berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ada imbalan yang luar biasa ketika Anda bekerja dengan dan untuk Yahwa. Tetapi bahkan dalam kegiatan kita sehari-hari, sikap tidak menyerah adalah sangat penting untuk mendapatkan kemenangan. Ketekunan adalah kualitas karakter penting yang harus kita pelihara. Oke, kalau yang ini bagaimana, Doni? Bagaimana jika Anda menemukan diri Anda berada dalam situasi konfrontatif atau pertentangan? Bagaimana Anda seharusnya menangani hal seperti itu? Kitab Amsal pasal 25 ayat 15 mengatakan, dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Jadi kata-kata kita bisa menjadi sangat kuat. Dalam sebuah situasi konfrontatif, kata-kata dapat membuat orang gusar atau menenangkan mereka. Apa yang dikatakan di dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 1, Mario? Di sini dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ketika seseorang marah dan melampiaskannya pada kita, sangat mudah untuk membalas. Tetapi tindakan tersebut hanyalah akan memperburuk situasi. Jawaban yang lembut, jawaban yang tenang dan bijaksana dapat menenangkan emosi dan membantu memperjelas berbagai hal. Betul, saya jadi teringat dengan ayat hafalan saya semasa kecil dulu. Tunggu saya buka dulu. Ayat ini adalah salah satu ayat yang selalu melekat pada saya karena dengan menuruti ayat ini, saya jadi terbantu dalam beberapa situasi. Ayat ini ada di dalam kitab 1 Petrus dan itu di ayat 8 dari pasal 4. Di sini dikatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Iya, itu sangat baik. Ketika Anda berbuat salah pada seseorang, cepatlah meminta maaf. Permintaan maaf yang tulus, tanpa perlu alasan, jadi langsung meminta maaf. Tindakan seperti ini akan melembutkan perasaan yang terluka
dan dapat membuat situasi menjadi lebih baik. Ada orang yang mengatakan bahwa meminta maaf adalah tanda kelemahan, tapi itu bukanlah kelemahan jika memang kita yang berhutang maaf. Ya, tentu bukan. Saya ingat suatu kali di kampus, saya mengatakan sesuatu di kelas yang menurut profesor benar-benar konyol. Dia terus dan terus membahasnya selama setidaknya 5 menit. Oke, mungkin hanya 3 menit, tapi rasanya itu seperti sangat lama. Iya, dan situasinya akan sangat tidak nyaman. Benar, dan dia terus-menerus membahas betapa konyolnya pernyataan saya dan mengatakan bahwa itu tidak mungkin benar. Jadi ya, itu memalukan. Nah, sebelum kelas di hari berikutnya, saya menyerahkan selembar kertas di mana saya menuliskan dokumentasi untuk mendukung pernyataan saya pada hari sebelumnya. Profesor ini, seseorang yang tidak pernah benar-benar saya pedulikan, mengambil kertas itu dan membacanya tanpa mengatakan apa-apa saat saya berjalan ke tempat duduk saya. Dan kemudian dia meminta semua orang untuk duduk tenang. Hal pertama yang dia lakukan adalah berbagi dengan kelas apa yang telah saya berikan kepadanya melalui tulisan itu, dan dia kemudian meminta maaf kepada saya di depan kelas. Ya, saya benar-benar merasakan rasa hormat yang luar biasa kepadanya pada hari itu. Dia adalah guru, saya hanya seorang siswa rendahan, dan dia tidak harus meminta maaf. Tetapi dia melakukannya dan respek saya padanya pun meningkat. Dan saya yakin Anda sudah memaafkannya karena telah mempermalukan Anda di kelas hari sebelumnya. Tentu saja. Pengampunan sangat penting ketika seseorang berbuat salah kepada kita. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengampuni kesalahan yang dilakukan terhadap kita. Dan melupakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada kita akan menjadi kebaikan bagi kita. Jika kita pernah dianiaya dengan parah, bukan berarti kita harus menerimanya. Tapi demi diri kita sendiri, lebih baik memilih untuk memaafkan dan melupakannya. Dengan begitu kita mengendalikan pikiran kita. Alih-alih memilih untuk fokus pada bagaimana kita telah dirugikan, pilihlah untuk melepaskannya dan fokuslah pada hal-hal yang lain. Mario, tolong buka kitab 2 Korintus pasal 10 dan baca ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Yahwa. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Oke, membuat setiap pemikiran tunduk kepada Kristus terdengar bagus. Tapi, ya, apa yang harus kita pikirkan, Doni? Karena tentu pikiran Anda tidak boleh kosong. Karena jika kosong, maka akan terisi dengan hal-hal lain yang mungkin tidak kita inginkan. Kitab Filipi pasal 4 ayat 8 memiliki jawabannya. Tolong buka dan bacakan, Mario. Baiklah. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini hanyalah ringkasan singkat tentang janji yang dapat diterapkan pada masalah sehari-hari. Tetapi ada begitu banyak, dan ada banyak janji yang tersedia. Buka kitab 2 Timotius pasal 3 dan bacalah ayat 16 dan 17. Saya rasa saya tahu ayat ini. Ya, ini sempurna. Di sini dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kitab suci sangat baik karena telah menyediakan untuk kita berbagai janji. Tetapi bahkan jika Anda tidak tahu secara spesifik janji mana yang perlu Anda klaim yang sesuai dengan situasi Anda masih bisa datang kepada Yahwa. Jangan menunggu. Anda dapat berbicara dengannya seperti halnya Anda berbicara dengan seorang sahabat. Beritahu dia situasi Anda dan pertolongan apa yang Anda butuhkan. Dia selalu siap untuk mendengarkan dan terlebih lagi, dia ingin menolong Anda. Sebagai penutup, tolong baca kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayat 16. Ayat-ayat ini membuat kita tahu bahwa kita bisa datang kepada Bapa Surgawi kita dalam situasi apapun. Bahkan ketika kita tidak tahu janji tertentu mana yang harus diklaim. Silakan, Mario. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yahusua, anak Yahwa. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Anda butuh pertolongan? Jangan malu, jangan menahan diri. Yahwa ingin kita datang kepadanya dengan berani dan dia telah berjanji untuk memberikan pertolongan yang kita butuhkan. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com. untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.
Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Kitab Amsal pasal 14 ayat 23 memberitahu kita bahwa dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Saya tidak ingat nama pria itu, jadi saya akan memanggilnya saja dengan nama Jeff. Pada saat Jeff dan saudara-saudaranya telah dewasa dan meninggalkan rumah, orang tuanya memutuskan untuk menjual rumah keluarga dan pindah ke sebuah apartemen. Walaupun Jeff merasa sedikit sedih karena kehilangan rumah tempat dia dibesarkan, dia bisa mengerti. Karena hanya tinggal berdua, orang tuanya tidak membutuhkan banyak ruangan dan sebuah apartemen tentu saja lebih mudah dirawat daripada sebuah rumah besar dengan taman yang mereka miliki sebelumnya. Selain itu, dia akan sibuk dengan kelasnya di kampus dan setelah lulus pun dia juga akan sibuk mencari pekerjaan. Nah, beberapa tahun kemudian saat masa libur, Jeff memutuskan untuk berkendara melewati rumah masa kecilnya. Pemandangan rumah dan terutama pohon yang besar yang tersebar di depan membawa kembali banyak kenangan indah. Merasa sedikit bernostalgia, Jeff memarkir mobilnya dan berjalan mendekat untuk berdiri di trotoar di samping pohon itu. Dia mendongak, dan dia melihat seorang anak laki-laki di rumah pohon tuanya itu. Rumah pohon itu adalah tempat favoritnya ketika dia masih kecil. "Hai," Jeff menyapa bocah itu. "Hai," anak laki-laki itu menjawab. "Kamu tinggal di sini?" Jeff menyipitkan mata ke arah matahari saat dia mengintip ke atasnya. "Iya, itu sana kamar tidurku." Anak laki-laki itu menunjuk ke jendela kamar tidur Jeff yang lama. "Keren," Jeff tersenyum. "Saya dibesarkan di sini. Itu dulu kamar tidurku juga. Kamu sering bermain di rumah pohon ini?" "Ya, ini adalah tempat favorit saya untuk menjauh dari saudara perempuan saya," kata anak laki-laki itu sambil tersenyum. "Saya bisa menarik tali ini ke atas, jadi saudara saya itu tidak bisa masuk ke sini." Jeff tertawa. "Saya mengerti." Dia berkata, "Saya juga menghabiskan seluruh waktu luangku dulu di pohon ini." Suara mobil yang melambat di tepi jalan membuat mereka berdua menoleh. Seorang pria yang tampak berusia 60-an turun dan berputar ke sisi kursi penumpang. Dia membuka pintu dan membantu pria lain keluar. Pria lain ini jelas sudah sangat tua. Bahunya yang lemah membungkuk di atas alat bantu jalan saat dia dengan hati-hati berjalan ke pohon. Dia mengangguk pada Jeff dan dia tersenyum pada anak laki-laki yang ada di atas pohon. "Halo anak muda, apa kamu menyukai pohon saya?" "Pohonmu?" anak laki-laki itu bertanya. "Ya, ketika saya masih muda, saya membangun rumah di tanah ini. Saya ingin meninggalkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang akan bertahan lama. Rumah itu tidak ada di sini lagi. Perumahan ini sudah berubah. Mereka merobohkan yang sebelumnya dan membangun sesuatu yang lebih besar dan lebih baik. Terkadang ada dari rumah itu yang tidak sengaja terbakar. Jadi, saya menanam pohon ini di sini. Saya pikir pohon ini akan bertahan lama setelah saya pergi. Pohon ini masih memberi keteduhan di musim panas, menyediakan rumah bagi burung dan tupai, dan tempat bermain untuk anak-anak." Pria itu mengulurkan tangan keriputnya yang dipenuhi dengan bintik-bintik penuaan. Dia menepuk batang pohon itu dengan penuh kasih sayang. "Pohon ini adalah warisan saya. Seringkali saya suka datang mengemudi ke sini dan melihat seberapa besar pohon ini tumbuh. Saya suka mengetahui bahwa sesuatu yang saya lakukan akan tetap ada di sini, memberi kesenangan ketika saya pergi nanti." Oke, semoga hari kalian menyenangkan. Dengan perkataan itu, pria tua itu kembali ke mobil. Jeff dan anak laki-laki itu menatapnya lalu berpandangan dengan mata terbelalak. Wow, anak laki-laki itu menghela napas. Bayangkan menanam pohon kecil dan melihatnya bertahun-tahun kemudian tumbuh sebesar ini. Ya, itu membuat saya ingin melakukan sesuatu yang bertahan lama. Begitulah kata Jeff, dan dengan serius dia kembali ke mobilnya, tetapi pengalaman itu tetap bersamanya. Para pendengar, sangat mudah untuk menetapkan tujuan jangka pendek, tetapi membuat perbedaan yang akan berlangsung bertahun-tahun, bahkan setelah kita tidak lagi di sini, adalah sesuatu yang diabaikan oleh banyak orang. Upaya yang besar sedang menunggu semua orang yang mau bekerja untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, terutama ketika kita meluangkan waktu dan usaha untuk bekerja bagi Yahwa. Dia akan memberkati usaha-usaha kita dan imbalannya akan melebihi apapun yang dapat kita bayangkan. Kitab Daniel pasal 12 ayat 3 berjanji, "Orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan orang yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan menjadi seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya." Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.
Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Oke Doni, terima kasih telah memberikan penjelasan yang begitu mendalam tentang perikop dari dalam kitab Petrus ini. Anda tahu, ketika Anda mengubah keyakinan Anda sebagai orang dewasa, Anda mungkin menerima kebenaran, tetapi masih ada bagian di sana-sini yang menimbulkan pertanyaan. Dan ayat di dalam kitab Petrus ini yang membingungkan bagi saya. Jika tidak salah ingat, sepertinya Winston Churchill lah yang mengatakan bahwa kebohongan sudah menyebar ke seluruh belahan dunia sebelum kebenaran sempat terungkap. Sebagai orang percaya, kita perlu melakukan lebih dari sekedar menjadi nyaman dengan keyakinan-keyakinan kita. Kita merasa bahwa keyakinan-keyakinan kita itu adalah kebenaran. Dan bagaimanapun juga, kita sudah mempercayainya. Namun terkadang apa yang telah diajarkan kepada kita berasal dari tradisi atau kesalahan para penyembah berhala, dan kita bahkan tidak menyadarinya. Dan kita tidak perlu marah pada orang tua kita atau pada siapapun yang mungkin mengajari kita kesalahan-kesalahan tersebut. Karena itu juga diajarkan kepada mereka. Iya benar, seperti yang dikatakan Galileo, semua kebenaran akan mudah dipahami begitu dia sudah ditemukan. Intinya ada di menemukan kebenaran-kebenaran itu. Dan yang paling benar adalah yang berkaitan dengan kebenaran-kebenaran yang bernilai abadi. Saya tahu bahwa terkadang orang-orang percaya diajarkan untuk tidak mempertanyakan. Tapi itu sebenarnya tidak Alkitabiah. Dalam kitab Yesaya, Yahwa mengundang kita dengan berkata, marilah kita berperkara, atau marilah kita berdiskusi. Jadi kita seharusnya bertanya. Kebenaran dapat diselidiki, tetapi kita seharusnya belajar secara pribadi, untuk diri kita sendiri. Jangan hanya mau disuapi dengan apa yang telah diwarisi oleh orang lain, atau dengan sesuatu yang berasal dari tradisi. Iya, saya tahu berbicara untuk diri saya sendiri, salah satu manfaat belajar untuk diri saya sendiri adalah memberi Yahwa kesempatan untuk, bagaimana menjelaskannya ya? Memberi Yahwa kesempatan untuk memenangkan saya ke dalam kebenaran. Ketika Yahwa menjadi guru Anda, Dia tahu bagaimana cara menyajikan kebenaran kepada pikiran Anda, sehingga Anda dapat tetap berdiri teguh. Itu cara yang baik untuk mengatakannya, Mario. Dan semakin dekat kita pada kesudahan zaman, maka semakin penting pula untuk tinggal tetap dalam kebenaran, supaya apapun yang terjadi, apapun tipuan yang dibawa setan, kita dapat tetap berdiri teguh. Jadilah seperti orang-orang Berea, para pendengar. Lukas mengatakan bahwa orang-orang Berea lebih baik daripada orang-orang percaya di Tesalonika, karena sambil mereka menerima kebenaran dengan sukacita, mereka masih tetap kembali dan mempelajarinya sendiri di dalam kitab suci. Mereka bahkan tidak mengambil kata-kata Paulus apa adanya. Mereka akan mempelajarinya sendiri, dan kita perlu melakukan hal yang sama. Baik para pendengar, saya ingin mengucapkan terima kasih karena Anda telah mendengarkan siaran ini dan berharap Anda dapat bergabung dengan kami kembali besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda Dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus.
Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.